Meski diwarnai protes para saksi partai, namun tidak mempengaruhi jalannya proses rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum tahun 2024. Bahkan KPU Situbondo optimis proses rekapitulasi di tingkat kabupaten akan selesai pada Sabtu 2 Maret. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu serentak yang berlangsung di Aula Hotel Sansui, Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, mereka perolehan 5 suara di tingkat kabupaten, yakni meliputi perolehan suara Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, serta DPD. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Timur, Izi Hartono. Silakan rekan Izi. Baik, rekan Mi dapat kami laporkan dari Situbondo. Meski diwarnai protes para saksi partai, namun tidak mempengaruhi jalannya proses rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan umum tahun 2024. Bahkan Komisi Pemilihan Umum KPU Situbondo optimis proses rekapitulasi di tingkat kabupaten akan selesai hari ini Sabtu kemarin. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu serentak yang berlangsung di Aula Hotel Sansui, Desa Kelatakan, Kecamatan Kendit, mereka perolehan suara 5 suara di tingkat kabupaten, yakni meliputi perolehan suara Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, serta DPD. Salah satu saksi partai yang memprotes, Imam Supriyanto, mengatakan ada beberapa hal kesalahan dari proses perhitungan suara. Kesalahan ini, kata Imam, bermula dari tingkat pemungutan suara TPS yang terjadi kesalahan yang berlanjut ke tingkat penghitungan kecamatan. Menurut Imam, ini adalah kesalahan fatal seperti di TPS 1 Wonorejo, di mana ada kesangsian atau salah pendistribusian surat suara dan itu merugikan bagi caleg. Seharusnya, kata Imam, di pemilu yang terbuka ini tidak bisa dengan model apapun suara caleg yang dimasukkan menjadi suara partai. Imam menilai sistem pemilu terbuka ini sangat merugikan caleg itu sendiri. Saat ditanya, kata Imam, dirinya akan mengajukan keberatan penghitungan di tingkat kabupaten sampai akan di tingkat ke jenjang ke selanjutnya. Bahkan Imam menjelaskan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, pelaksanaan pemilu benar-benar melaksanakan dengan baik sesuai aturan. Sementara itu, Ketua KPU Situbondo Marwoto mengatakan proses rekapitulasi memasuki hari ketiga dan direncanakan harus sudah selesai karena besoknya akan dilakukan rekapitulasi di tingkat provinsi. Menanggapi adanya protes dari saksi Golkar, Marwoto, memang terjadi ada kesalahan, baik itu Presiden, DPD, DPRI, DPRD Provinsi, yang mana itu kejadiannya sama. Sehingga dengan kejadian yang tidak sesuai dengan salinan, maka kunci mahkota adalah D hasil. Namun ketika disandingkan ternyata yang betul adalah D hasil dari KPU Situbondo. Menurutnya memang tidak mempertanyakan salinan C hasil, akan tetapi mengacu kepada D hasil yang harus disinkronkan dengan saksi partai. Bahkan Marwoto optimis proses rekapitulasi kabupaten akan selesai dan tidak ada masalah. Demikian rekan Mi dapat kami laporkan dari Situbondo. Baik, terima kasih rekan Izi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan saksi Partai Golkar serta Ketua KPU Situbondo. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi hari ini adalah hari ketiga yang memang sudah kita rencanakan dan harus selesai karena besok kita sudah rekap di tingkat provinsi. Tadi sempat ada protes dari saksi Golkar bahwasanya terjadi banyak kesalahan, salah satunya di Banyu Putih. Ya. Tanggapan Pak Ketua gimana ini? Seperti yang kita lakukan dari Presiden, DPR RI, DPR Provinsi, kemudian DPD, kejadiannya sama. Ketika ada kejadian yang tidak sesuai dengan C salinan, maka kunci mahkotanya adalah C1 hasil. Nah, ketika tadi
disandingkan ternyata yang betul adalah hasil dari KPU Kabupaten Situbondo. Kita memang tidak mempertanyakan salinannya itu karena namanya salinan, ya kan? Maka kita tetap mengacu pada D1 hasil. Nah, di sini harus kita sinkronkan. Kira-kira optimis rekapitulasi sampai hari ini kelar semua? Insya Allah selesai, hanya tinggal 3 kecamatan. Diprotes. Ya, ada beberapa hal yang memang terjadi dalam penghitungan suara ini yang sebetulnya ini bermula dari kesalahan di TPS berlanjut dengan kesalahan di PPK atau penghitungan kecamatan. Kesalahannya seperti apa sebenarnya? Kesalahannya yang pertama adalah kesalahan fatal di TPS 1 Wonorejo, yang mana ada kesangsian atau salah terhadap pendistribusian surat suara, dan itu menyebabkan kerugian terhadap caleg partai kita. Seharusnya dengan sistem pemilu yang terbuka ini tidak bisa dengan model apapun, dengan metode apapun, dan dengan alasan apapun suara caleg dimasukkan ke suara partai, karena ini adalah sistem pemilu terbuka. Ini sangat-sangat merugikan terhadap caleg-caleg itu. Upaya selanjutnya seperti apa ini akan dilakukan? Yang pertama, kami akan melakukan keberatan di tingkat penghitungan kabupaten ini, dan kita akan lanjut ke tingkat-tingkat berikutnya supaya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua di dalam pelaksanaan pemilu, benar-benar melaksanakan dengan baik, sesuai dengan aturan yang baik dan dengan ketelitian supaya tidak ada diragukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.